Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Agus Pramono, STMT, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Material Super Plastic Deformation. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir pada mata kuliah tersebut yang berjudul Analisis Potensi Penerapan Metode ECAPT atau Equal Channel Angular Pressure and Torsion pada rem drum untuk kendaraan militer. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Nafis dengan NPM 22104 dan saya dimentori oleh Bang Rohmansyah. Nah, berikut ini adalah outline yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada dasar teori, kemudian ada metode percobaan, kemudian ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Rem drum kendaraan militer umumnya masih menggunakan material konvensional seperti baja atau besi cor yang berat, mudah korosi, serta rentan retak. Sehingga hal ini dapat menurunkan mobilitas dan efisiensi dari bahan bakar kendaraan militer tersebut. Nah, solusi yang ditawarkan adalah menggantikan material rem drum dengan komposit AlSiC atau aluminium silikon karbide, di mana aluminium ini berperan sebagai matriks dari material komposit tersebut, sedangkan silikon karbide ini berperan sebagai reinforcement atau penguat pada matriks komposit tersebut. Nah, aluminium ini bersifat ringan dan tahan korosi, sedangkan SiC atau silikon karbide ini memiliki kekerasan yang tinggi, tahan aus, serta konduktivitas termal yang baik. Nah, namun, tantangan utama pada komposit aluminium silikon karbide ini adalah distribusi partikel SiC yang tidak merata dan porositas residu. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode ECAPT atau Equal Channel Angular Pressing and Torsion, sehingga metode ini mampu mengkombinasikan deformasi geser dan torsi secara simultan, sehingga akan menghasilkan produk material yang lebih kuat, ringan, dan tahan lama. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka didapatkan rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada kasus ini yang pertama adalah bagaimana metode SPD khususnya ECAPT ini dapat digunakan untuk menghasilkan komponen logam yang lebih ringan, kuat, tahan aus, dan memiliki struktur mikro yang homogen pada komponen rem drum untuk kendaraan militer. Kemudian bagaimana peran proses ECAPT dalam mengurangi berat kendaraan militer tanpa mengorbankan ketahanan dan umur pakai material. Kemudian sejauh manakah peningkatan sifat mekanik material hasil dari ECAPT ini dapat berkontribusi terhadap efisiensi bahan bakar dan mobilitas kendaraan militer. Kemudian untuk tujuannya yang pertama adalah untuk menghasilkan komponen logam ringan yang lebih kuat, tahan aus, serta memiliki struktur mikro yang lebih homogen untuk rem drum pada kendaraan militer. Kemudian untuk mengurangi berat kendaraan tanpa mengorbankan ketahanan dan umur pakainya. Kemudian juga untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mobilitas kendaraan militer tersebut. Kemudian masuk ke bagian dasar teori. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sistem pengereman merupakan salah satu komponen yang penting pada kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan pada kendaraan. Jadi hingga kini sistem rem yang digunakan secara luas masih menerapkan prinsip gesekan. Nah, cara kerja dari sistem pengereman ini adalah dengan mengubah energi kinetik kendaraan menjadi panas melalui gesekan antar komponen logam, yang menyebabkan laju putaran kendaraan menjadi berkurang. Oleh karena itu, material pada bagian rem yang saling bergesekan harus memiliki ketahanan yang tinggi terhadap gesekan, suhu tinggi, serta tidak mudah untuk mengalami deformasi selama proses pengereman berlangsung. Nah, salah satu jenis sistem pengereman yang umum digunakan adalah rem tromol atau rem drum yang bekerja dengan memanfaatkan interaksi antara sepatu rem atau brake shoes dan drum tromol atau rem drum tadi. Kemudian ada Severe Plastic Deformation atau SPD. Dalam dunia manufaktur modern, teknologi deformasi plastis berat yaitu SPD telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu metode yang cukup efektif dalam pengolahan logam maupun paduan logam. Prinsip dari metode SPD ini adalah memberikan tekanan yang tinggi dan melibatkan lebih dari satu jenis gaya deformasi. Nah, akibat dari kombinasi gaya-gaya tersebut, seperti gaya geser, torsi, dan lain sebagainya, struktur mikro pada material akan mengalami perubahan yang signifikan menjadi butiran yang sangat halus atau dikenal dengan istilah ultrafine grained atau UFG. Nah, ini material dengan struktur mikro UFG ini berperan penting dalam meningkatkan sifat mekanik material. Adapun beberapa metode SPD yang sudah populer, contohnya seperti ARB, ECAP, ECAPT, HPT, dan RPRF. Nah, berikut ini gambar di bawah ini merupakan skematik konsep bagaimana
Metode SPD tersebut dapat menghasilkan material menjadi lebih kuat. Nah, kalau kita lihat di sini, material yang pada awalnya memiliki butiran lebih besar itu memiliki batas butir yang lebih sedikit. Nah, ketika material tersebut dimasukkan ke metode SPD, entah itu ARB, HPT, ECAP, RPRF, atau yang lain sebagainya, material tersebut akan mengalami perubahan struktur mikro, yaitu partikelnya menjadi lebih kecil dan lebih halus, sehingga batas butirnya akan semakin banyak. Nah, batas butir yang semakin banyak ini akan menghambat suatu material terdeformasi, sehingga akan menghasilkan produk dengan kekuatan material yang meningkat dibandingkan material sebelumnya sebelum memasuki proses SPD tadi. Nah, hal ini sesuai juga dengan prinsip Hall-Petch seperti berikut. Kalau kita lihat di gambar bawah bagian kanan, ini adalah prinsip atau persamaan hukum Hall-Petch. Kemudian ada pengertian dari ECAPT itu sendiri atau Equal Channel Angular Pressing and Torsion, di mana eh, singkatnya adalah ECAPT ini penggabungan dari metode SPD ECAP yang pada bagian akhirnya ditambahkan dengan gaya torsi melalui twist channel. Nah, kalau kita lihat di gambar kanan ini adalah skematik proses pada ECAPT, di mana jika kita memasukkan sampel berbentuk powder atau bubuk di sini, kemudian dilakukan penekanan dari atas P ini dari plat, sampel powder tersebut akan mulai terkompaksi dan memadat, walaupun ada beberapa voids atau rongga-rongga udara. Jika sampel tersebut diberikan penekanan lebih lanjut, maka sampel tersebut akan memasuki shear zone atau terjadinya eh, zona di mana terjadinya sampel tersebut mengalami gaya geser yang di mana berbentuk L ini. Nah, skema yang berbentuk L ini dinamakan dengan zona ECAP atau proses ECAP. Nah, sedangkan untuk proses ECAP-T itu pada bagian akhir setelah proses ECAP ada twist channel atau TE di sini. Nah, jadi ketika material tersebut sudah melalui proses ECAP ini, maka material tersebut akan memiliki struktur butir yang ultra halus. Nah, untuk menghomogenkan material komposit tersebut, seperti contohnya aluminium silikon karbid tadi, maka dibutuhkan gaya torsi untuk menghomogenkan material komposit tadi. Kemudian kita masuk ke metode percobaan. Nah, meskipun metode HFT ini belum secara luas diterapkan pada industri, di sini saya mencoba untuk berinovasi berdasarkan hasil dari jurnal yang saya baca. Jadi, mungkin barangkali eh, metode HFT ini dapat diterapkan di industri kemiliteran. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, karena saya tidak eh, melakukan percobaan secara langsung, maka saya akan membahas berdasarkan jurnal dengan material yang sama seperti yang saya gunakan, yaitu SiC partikel dengan aluminium murni. Ini adalah material komposit di mana aluminium sebagai matriksnya, sedangkan silikon karbida partikel ini digunakan sebagai reinforcement atau penguatnya. Jurnal yang saya ambil ini dilakukan oleh Lipping dan kawan-kawan pada tahun 2012. Pada pembahasannya dijelaskan bahwa pada gambar 2.5 di sini, ini adalah mikrostruktur dari sampel yang telah mengalami proses ECAP dan ECAPT. Kita lihat di sini pada gambar A adalah eh, sampel yang telah mengalami proses ECAP, sedangkan yang B sampel yang telah mengalami proses ECAPT. Dalam jurnal tersebut, intinya menjelaskan bahwa proses ECAPT ini memberikan partikel silikon karbida yang lebih homogen dibandingkan jika hanya melewati proses ECAP saja. Ini membuktikan bahwa proses ECAP-T ini sangat baik untuk membuat suatu material menjadi lebih homogen. Kemudian pada gambar 2.6, di sini ada grafik antar perbedaan proses dengan rata-rata number dari partikel per kuadrat. Kalau kita lihat, terlihat jelas bahwa satu kali proses ECAP-T, ini sekitar 2,12, itu hampir setara dengan dua kali proses ECAP, itu sekitar 2,14. Selisihnya hanya 0,02. Nah, di sini menjelaskan bahwa proses ECAP-T ini dinilai sangat baik untuk menghasilkan
partikel partikel per kuadrat hanya dalam sekali lintasan. Kemudian kalau kita lihat pada gambar 2.7 di sini, ini menjelaskan bahwa distribusi partikel dalam perbedaan proses, di mana sumbu X menjelaskan eh, proses-proses yang berbeda, proses 1, 2, 3, dan 4 terhadap frekuensi pada material. Nah, berdasarkan grafik sebelumnya yang telah menjelaskan bahwa satu kali proses ECAPT itu sebanding dengan dua kali proses ECAP. Nah, hal ini juga dibuktikan pada grafik dua titik pada grafik untuk gambar 2.7 di sini bahwa dua kali proses ECAP itu pada bar yang berwarna hitam, sedangkan satu kali proses ECAP pada bar yang berwarna putih polos. Dapat dilihat pada eh, percobaan ke satu dari 0 ke 1 itu tinggi dari proses dua kali ECAP dan satu proses ECAPT itu sebanding. Kemudian untuk proses kedua itu hampir sebanding. Kemudian yang ketiga juga sama. Kemudian yang keempat itu setara juga. Kemudian untuk gambar 2.8 ini menjelaskan bahwa distribusi partikel dari silikon karbide ketika dilakukan proses etchant. Nah, gambar yang A ini adalah partikel-partikel dari silikon karbide dalam matriks aluminium sebelum dilakukan proses HFT. Nah, yang B ini adalah ketika material tersebut sudah dilakukan proses HFT sehingga terlihat bahwa mikrostrukturnya terdeformasi seperti memanjang. Dan yang ketiga ini adalah hasil homogen ketika material tersebut sudah mengalami proses HFT secara keseluruhan. Ini juga membuktikan bahwa proses HFT ini tidak hanya membuat partikel menjadi ultra halus, tetapi juga memberikan distribusi partikel penguat seperti SiC yang lebih homogen. Nah, pada gambar 2.9 ini menjelaskan bahwa eh, di sini terjadi skematik dari perbedaan-perbedaan stage pada eh, proses HFT. Nah, pada proses HFT pada stage pertama ini adalah ketika material diberikan pressure, maka akan terjadi kompaksi di mana material tersebut akan memadat. Kemudian akan masuk ke zona kedua di mana material tersebut akan mengalami gaya geser sehingga menghasilkan butiran ultra halus. Nah, tetapi butiran ultra halus saja tidak cukup sehingga diperlukan zona ketiga untuk membuat material tersebut eh, partikel penguatnya seperti silikon karbide tadi harus terdistribusi secara merata dan homogen. Sehingga setelah melalui stage ketiga ini akan memasuki stage keempat di mana material itu mengalami completion stage atau material yang sudah mengalami penghalusan butir dan eh, distribusi butir yang lebih homogen. Kemudian kita masuk ke simpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berdasarkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan menggunakan komposit silikon karbide partikel dan aluminium murni yang diproses dengan metode HFT ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode HFT terbukti sangat efektif dalam meningkatkan sifat mekanik material, sehingga cocok untuk digunakan pada komponen rem drum kendaraan militer. Proses HFT ini juga berhasil meningkatkan struktur mikro dengan ukuran butir ultra halus atau UFG yang homogen. Nah, pori-pori sisa juga berhasil dikurangi secara signifikan dan terjadi peningkatan kekuatan tarik maksimum, kekerasan, dan distribusi partikel SiC yang lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa material komposit hasil dari HFT ini memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik sehingga sangat layak digunakan sebagai alternatif pengganti besi cor untuk aplikasi rem drum kendaraan militer. Nah, untuk sarannya, sebagai tindak lanjut dari keberhasilan replikasi ini, disarankan agar penelitian ini difokuskan pada pengujian performa rem drum secara fungsional pada kendaraan yang sesungguhnya, terutama pada kondisi operasional yang ekstrim, seperti pengereman mendadak atau medan yang bersuhu tinggi. Selain itu juga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap biaya produksi dan efisiensi proses HFT dalam skala industri untuk mengevaluasi potensi implementasi metode HFT secara massal. Nah, berikut ini adalah referensi dari jurnal-jurnal yang saya gunakan untuk menyusun tugas ini. Dan sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.